Untuk menyelesaikan ini, karena ini semakin banyak yang berkomentar khususnya di kalangan Nahdien, dan sekali lagi itu di luar konteks dari apa yang terjadi, sehingga kemudian semakin liar dan liar, susah dikontrol. Ya, sebaiknya ada dua lembaga yang paling berkompeten untuk menyelesaikan ini. Pertama, tentu kita berharap PBNU melalui lembaga Batul Masailnya, bagaimana mendudukkan kiai-kiai di Nahdlatul Ulama, ahli-ahli nasab untuk membahas khusus ini. Dan kalau perlu, dan kalau ada memang yang memiliki kitab-kitab yang menjelaskan soal nasab Kelambak Lawi, ya disitulah kita buka sehingga semua bisa selesai. Yang kedua, saya kira Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Toleng 9 dari Buta Pandita-Lopi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, terkait soal pernasaban dan banyaknya orang-orang Nahdlatul Ulama yang hari ini kita dengar melakukan counter terhadap apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad soal nasab klan Ba'lawi. Tentu ini sangat berbahaya, apatah lagi kalau misalnya komentar-komentar mereka, gagasan-gagasan yang dilontarkan ke publik itu di luar daripada konteks apa yang menjadi polemik di kita hari ini. Salah satu contohnya misalnya baru-baru ini adalah salah seorang pengurus NU Kendal. Saya kira apa yang disampaikan itu sangat jauh dari apa yang menjadi masalah yang sesungguhnya, di mana ketika beliau melontarkan pernyataan bahwa fatwa daripada Habib Utsman bin Yahya yang mengatakan waktu itu bahwa perang melawan Belanda atau perang melawan penjajah Belanda adalah merupakan salah satu bentuk perjuangan yang batil, dan itu katanya dibiarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, seolah-olah menempatkan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu sejaman dengan Utsman bin Yahya. Padahal kita tahu sendiri bahwa pada masa itu Kiai Hasyim Asy'ari masih sangat muda dan masih dalam proses belajar ke Mekah, di mana beliau sendiri belum terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam konteks perpolitikan tanah air menyikapi apa yang terjadi di bangsa kala itu. Nah, tentu ini akan semakin menyulitkan dan menjadikan persoalan yang sesungguhnya yang kita lagi polemikkan ini soal nasab di luar daripada konteks dan bahkan sangat jauh dari konteks yang ada. Jadi seolah-olah bahwa persoalan pernasaban ini menjadi sesuatu yang harus digeneralisir dengan isu-isu lain yang berhubungan dengan klan Habaib atau klan Ba'lawi. Selain itu, saya kira kita juga menyaksikan bagaimana misalnya Gus Kausar yang memberikan satu stigma yang menurut saya juga lost context, di mana beliau mengatakan dengan tegas bahwa di Indonesia ini ada yang menyaksikan bahwa tidak ada suriat Rasulullah atau keturunan Rasulullah. Padahal kita tahu semua bahwa Kiai Imaduddin melalui penelitiannya tidak pernah mengatakan bahwa tidak ada keturunan Rasulullah. Jelas bahwa yang dimaksudkan di situ adalah klan Ba'lawi ini yang terputus nasabnya. Itu pun sesungguhnya polemik awalnya ini kalau kita mau gali, banyaknya orang-orang yang ngaku cucu Rasulullah, oknum-oknum habaib yang berperilaku barbar, berperilaku kurang ajar, sehingga memang mengundang pertanyaan apakah betul ini cucu Rasulullah atau bagaimana, kok begitu gayanya. Sehingga tentu saja dengan kesadaran yang sangat luar biasa Kiai Imad melakukan penelitian terhadap nasab mereka,
dan hasilnya ternyata memang terputus beberapa abad karena tidak tercatat di kitab yang ditemukan oleh Kiai Imad. Yang kitab itu saya kira sudah kita pahami semua, kita sudah tahu semua bahwa pada abad 3, 4, 5 tidak ada. Nanti di abad ke-10 baru mulai ada tercantolkan namanya. Jadi bayangkan saja, sekelas Suryat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ngaku-ngaku Suryat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terputus nasabnya beratus-ratus tahun. Tentu orang tidak percaya, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicantolkan ke nasab kita. Itu wajar lah kalau misalnya dicurigai. Nah, ternyata memang dari hasil penelitian Kiai sampai hari ini tidak ada satupun juga yang bisa melawan atau setidaknya mengkanter dengan bahasan detail terkait soal nasab Ba'alawi ini, bahwa dia memiliki kitab-kitab yang sejaman dengan Kiai Imad, atau setidaknya kalaupun misalnya berbeda tapi tidak terlalu jauh perbedaannya sampai berabad-abad, kan begitu. Nah, oleh karena itu tentu untuk menyelesaikan ini, karena ini semakin banyak yang berkomentar khususnya di kalangan Nahdien, dan sekali lagi itu di luar konteks dari apa yang terjadi, sehingga kemudian semakin liar dan liar, susah dikontrol. Ya, sebaiknya ada dua lembaga yang paling berkompeten untuk menyelesaikan ini. Pertama, tentu kita berharap PBNU melalui lembaga Batsul Masailnya, bagaimana menuduhkan kiai-kiai di Nahdlatul Ulama, ahli-ahli nasab, untuk membahas khusus ini. Dan kalau perlu, dan kalau ada memang yang memiliki kitab-kitab yang menjelaskan soal nasab kelam Ba'alawi, ya disitulah kita buka sehingga semua bisa selesai. Yang kedua, saya kira Majelis Ulama Indonesia bisa juga menjembatani ini, bagaimana menyelesaikan ini supaya sekali lagi kita tidak berlama-lama membahas soal nasab ini. Dan tentu kalau kedua lembaga ini bisa mendudukannya dan ada hasilnya yang positif, kan pasti ini akan selesai. Tapi kalau begini modelnya, seolah-olah tidak mau campur tangan, tapi di sisi lain banyak juga ulama-ulama atau kiai-kiai NU yang kepanasan ikut berkomentar dan lost contact, ini kan semakin membingungkan umat di bawah. Apalagi kita tahu bahwa dominan yang menyoal soal nasab ini ya harus diakui bahwa itu memang datanya dari Nahdlatul Ulama pada akar rumput, dan Kiai Imad sendiri di luar daripada akar rumput karena beliau adalah pengurus Nahdlatul Ulama di lembaga Batsul Masail. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau NU mengambil sikap, PBNU turun tangan secara serius, sehingga tidak ada lagi ulama-ulama NU, kiai-kiai NU yang saya tidak mengatakan tidak paham, ya mungkin karena takzimnya terhadap para habaib, lalu kemudian membangun narasi-narasi yang mengkanter hasil penelitian daripada Kiai Imad, yang menurut saya dasarnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi pembahasan kita, apa yang menjadi diskusi kita yang sudah berbulan-bulan ini. Jadi saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.